Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan caranya kalian mengecek motor bekas ketika kalian mau beli ya guys. Jadi yang hari ini saya contohkan adalah Vixion 2014 Yamaha Vixion ya guys. Ini motor tahun 2014, jadi udah sekitar 9 tahun. Jadi kemungkinan akan banyak minusnya ketika motor ini tidak terawat sama pemiliknya yang sebelumnya guys. Oke, kita langsung cek it out. Oke teman-teman, jadi di sini ada Vixion 2014 ya guys. Kita cek sebelum kita membeli. Yang pertama kita visualnya dulu ya guys. Visualnya ini apakah masih kelihatan mulus atau enggak? Karena kalau udah dari luarnya udah enggak mulus, itu kita mau ngecek yang lainnya itu udah males ya guys. Kita cek selebor depan. Ini mah ada baret, nggak apa-apa. Kalau motor bekas itu nggak ada yang 100% mulus ya guys. Kemungkinan keadaannya 80% sampai 85% lah. Dan kita cek lagi apanya ya. Nah ini biasanya selebor Vixion 2013, 2014, 2015 itu sering kalau yang makainya anak muda ininya dipotong guys. Jadi dipendekin sininya, dipotong segini. Jadi mengurangi keoriginalan motor. Kalau ini masih normal, ini masih dari dealernya, masih panjang. Kemudian kalian cek dari luarnya dulu apakah ada yang pecah. Ini rating sensitif lah, sensitif banget. Ininya masih ori semua, enggak. Dan gripnya, lampu-lampunya. Kemudian yang kedua, oh ya ini guys, saya jelaskan dari di sini ada sayap Vixion 2015 2016 ya guys. Ini sebenarnya bukan tahunnya, cuman ini masih ori juga. Ini masih ori. Soalnya ini sama aja kalau Vixion 2014, 15 sama 16 itu dia bedanya di kepalanya. Ini kepalanya udah lebih ramping, lebih elegan, lebih bagus. Kemudian kalian cek kaki-kakinya ya guys. Kita cek dahulu knalpot, jangan sampai ada yang udah kilas ya guys, berarti dia udah pernah bocor. Kemudian rangka guys, rangka ini sangat penting. Biasanya kalau tempat kalian ada yang deket di pesisir pantai, itu rangkanya kemungkinan pada karat guys. Itu bahaya banget, apalagi kalau motor matic. Kalau udah rangkanya yang melengkung kayak gini, udah karatan, itu pada putus biasanya, jadi antara setang dan jok itu pada dampet kayak gini, dek. Itu motor kalau nggak dilas, nggak ganti rangka, nggak bisa dinaikin. Itu yang paling harus hati-hati kalau ketika mau membeli motor yang dipakai biasanya di pesisir pantai. Biasanya kita cek rangka delta box ini apakah masih ori atau enggak ya guys. Untuk rangka ini masih ori ya, jadi kelihatan banget cat ori sama yang semprotan manual itu kelihatan sekali. Kalau ori itu rapih banget, plus warnanya nggak hitam. Kalau manual biasanya hitam cat kayak gini. Ini itu masih ada kristal biru-birunya seperti itu, masih ada stiker delta boxnya. Ini stiker ori ya guys, nggak gampang
dicopot. Kalau stiker ori itu kelihatan nggak gampang dicopot. Ini kayak gini nih, ini stiker nggak gampang dicopot ini. Kalau misalkan stiker bekas itu diginiin aja udah lepas. Dan kalian cek ini ya, roda belakang ini biasanya goyang guys ketika kalian mau membeli Vixion 2000 ya, pokoknya motor Yamaha Sport lah yang shocknya satu kayak gitu. Jadi kayak gini biasanya ininya goyang guys. Kita diginiin, digoyang kanan kiri kayak gini biasanya goyang, itu berarti harus ganti bos armnya. Itu kalian harus menyediakan uang 300 sampai 400 ribu buat ganti push arm yang original guys. Kalau yang replika murah 150-an, cuman beberapa bulan kemudian harus ganti lagi karena ininya goyang lagi. Kalau yang replika gampang rusak, jadi mendingan yang mahal lah sekaligus. Kalau misalkan ininya goyang, kalian harus bersabar aja, kita pantau motor yang lain kayak gitu ya guys. Ini penting ini. Dan kalian cek mesin secara visual dulu ya, apakah masih kering, nggak ada yang bocor. Ini masih kering ya guys. Untuk Vixion 2014 masih oke lah, ini masih oke, nggak ada yang bocor, nggak ada yang lembab atau basah. Kemudian sok depan guys, sok depan ini biasanya kalau misalkan kalian beli di penjual, biasanya penjual itu udah memarkirkan motor yang mau dipantau. Jadi kalau misalkan ininya itu pasti udah kering karena udah dilap dulu. Jadi kalau misalkan kalian nggak naikin, kalian bisa mengeceknya dengan cara kalian naik ke motornya ya guys. Kalian naik ke motornya, kemudian kalian rem depan dan beri tekanan ke depan biar shocknya itu turun. Shocknya turun, kemudian kan ininya masuk nih, shocknya yang sebelah ini masuk, kemudian kalian turun, kalian cek lagi ininya berminyak atau enggak. Kalau berminyak itu berarti sealnya harus ganti atau bocor. Jadi harus ya begitulah, motor bekas itu enggak ada yang mulus 100%. Kemudian kalian lihat LED-nya ya guys. Jadi kalau di Vixion ini biasanya ininya pada pudar guys. Ini kemungkinan itu terkena sinar matahari. Misalkan motor itu sering di luar, ya seperti apa ya, kayak misalkan plastik aja kalau dijemur terus pasti dia akan luntur kayak gitu. Kita coba nyalain, nanti kelihatan. Nah ininya pudar ya guys. Kalau ini pudarnya nggak terlalu banyak jadi masih kelihatan. Kalau misalkan servis itu nggak terlalu mahal, ini sekitar 100 ribuan lah. Soalnya ganti ininya, ganti screennya paling atas, nggak tahu apa namanya. Jadi nggak terlalu banyak, bukan masalah di ininya, speedonya atau yang lainnya ya, cuman ganti layarnya aja, nanti udah normal lagi. Dan kalian cek starternya guys, kan masih bisa kita starter dan dengarkan tarikan pertama mesin. Kalau mesin halus itu tarikan pertamanya enak. Jadi kita itu nggak perlu ngegas kayak motor-motor zaman dulu gitu. Kita ketika starter harus kayak motor matic yang belum injeksi lah kayak gitu. Kemudian kalian coba pakai engkol, apakah engkolnya masih berfungsi atau enggak ya guys. Kita nyalain dulu, kita coba engkol.
masih normal semuanya. Tadi saya kurang tekanan aja, itu bukan karena mesinnya. Dan kita cek ke surat menyuratnya ya, kita ambil dulu. Oke teman-teman, jadi di sini ada BPKB. Ingat ya, BPKB original itu kayak gini guys. Jangan lupa yang terpenting selain BPKB STNK itu adalah faktur pembelian ya guys. Jadi di sini faktur pembelian ini kalian harus benar-benar dicek sepenuhnya. Kalian cek ininya gini, ini ada nomor mesin sama nomor rangka, kalian samain sama STNK nya, kalian samain sama STNK di sininya, jangan sampai ada yang salah. Kemudian kalau ininya udah sama dua-duanya, nomor mesin dan nomor rangka, kalian cek yang nomor mesin dan rangka di BPKB. Nah ini kalian cek lagi, ini jangan sampai salah ya kalau BPKB ya guys, karena ngurusnya ribet kalau BPKB sampai salah. Kalau yang STNK misalkan ini salah satu angka, satu huruf, itu nggak apa-apa, ini masih bisa dirubah ketika kita ganti plat atau pajak, itu masih bisa kita rubah. Nah kalau yang salahnya di BPKB itu ribet lah, mendingan nyari yang gampang aja dulu. Kemudian kalian cek nomor mesinnya di motor, kita cocokkan harus sama ya guys. Untuk nomor mesinnya di sini ya, letaknya di bawah mesin pas. Ini di sini, ini nomor mesin, nggak kelihatan aja. Kemudian untuk nomor rangka kalian harus buka jok dulu, buka jok. Nah di sini nomor rangkanya udah kelihatan, kalian cocokkan. Kalau udah semuanya cocok, kalian udah 100% udah percaya motor ini bagus dan baik untuk kalian, nggak apa-apa, beli. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek ini ya, plat nomornya, jangan sampai salah.